Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Menjaga warisan Nusantara untuk terus menjaga dan melestarikannya tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Salah satunya seniman batik sekaligus kolektor batik Dev Choya yang konsisten untuk sejak puluhan tahun lalu untuk tetap melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya. Kali ini spesial di Hari Batik, seniman batik ini akan memperlihatkan beragam koleksi batik lawasnya, sekaligus batik yang dibuat melalui tangan dinginnya sang kolektor batik. Lantas seperti apa sih koleksi batik karya dari Dev Choya ini ya? Halo viewers, nama saya Dev Choya, saya edukator wastra dan juga seniman batik. Selamat Hari Batik Nasional. Pada kesempatan kali ini kita merasa bersyukur bahwa batik kita menjadi salah satu ikon dunia, yaitu setelah ditetapkan oleh UNESCO. Nah, kita akan melihat beberapa batik-batik indah, batik-batik karya tangan-tangan anak negeri. Yuk, mari ikuti saya. Viewers, kalau kita lihat di sini, ini adalah batik dari Solo dengan tema babon anggrem. Babon bukan yang berarti monyet di Afrika itu ya, tapi dalam bahasa Jawa artinya induk dari ayam. Nah, kenapa disebut induk ayam? Karena motif babon anggrem ini dia sedang mengerami telur. Diibaratkan bahwa seorang ibu sedang merawat anak-anaknya sampai tumbuh dewasa. Jadi ini adalah salah satu contoh dari batik babon anggrem dan ini buatan tahun 1970. Nah, bahan yang dipakai adalah tetap mori ya atau katun dan juga demikian dengan pewarnaannya di sini adalah jenis pewarnaan kimia. Nah, batik ini adalah salah satu jenis batik pakeman atau batik yang biasa dipakai di keraton dan kalangan keraton. Cuma memang dengan berjalannya waktu di luar keraton pun kita bisa memakai jenis batik ini. Nah viewers, bukan hanya ini saja, kita akan melihat beberapa batik-batik lawas koleksi saya. Yuk viewers, mari kita ikuti. Viewers, di sebelah kiri saya ini adalah salah satu jenis batik Solo yang cukup populer di tahun 1960 dan 1970 dengan judul Tribusono. Jadi kalau kita lihat kainnya di sini, motifnya itu sangat full ya, penuh sekali dengan isen dan detail dari isen-isen dari batik tersebut. Nah, batik ini sangat populer di kalangan wanita sebenarnya, tapi pria juga bisa memakainya. Batik ini sangat populer di eranya
karena detail pengerjaannya sangat rumit dan juga warnanya sangat khas. Bukan hanya ini saja, batik Tribhusono itu banyak sekali jenisnya. Dan pengerjaannya itu menggunakan banyak titik, banyak ukel, dan lain-lainnya. Ini adalah salah satu contoh dari jenis batik Tribhusono yang tadi seperti saya katakan, yang cukup populer di tahun 1960 dan 1970. Kalau di era sekarang kita sudah tidak bisa dapat menemukan batik Tribhusono karena tidak adanya perajin yang bisa membuat batik jenis ini. Nah, viewers, dari sini kita akan beranjak ke tempat lain, kita akan melihat batik-batik yang lainnya. Viewers, ini adalah salah satu jenis batik pakeman atau yang disebut juga batik larangan, ya. Jadi dulu ini penggunaannya hanya digunakan di area keraton saja. Jadi hanya keluarga bangsawan dan keluarga raja yang bisa menggunakan jenis batik seperti ini. Nah, kalau dilihat dari motifnya, kita sering melihat kok itu seperti sayap burung ya. Dan ternyata memang betul, tapi tidak nampak burungnya begitu. Jadi ini sebenarnya adalah proses stilisasi atau distorsi bentuk dan tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi tetap sesuai dengan bentuk aslinya. Viewers, kita akan melihat batik lainnya. Viewers, setelah kita melihat tadi batik yang bernuansa agak gelap, kita akan melihat satu batik di sini yang bernuansa lebih terang, ya. Ini adalah jenis batik gringsing. Gringsing itu artinya menghilangkan sesuatu yang buruk, ya, atau mengharapkan sesuatu menuju yang lebih sehat atau lebih baik. Jadi seperti contohnya itu salah satunya adalah seperti tolak bala, begitu kira-kira. Nah, latar gringsing ini pengerjaannya sangat rumit karena bentuknya itu satu persatu, ya, satu persatu semua ini kotak satu persatu, dan ini tidak bisa dikerjakan sekaligus seperti orang melukis, ya, atau menulis. Jadi ini semuanya satu persatu dikerjakan. Jadi luar biasa masih terawat, ya, karena mungkin si empunya sebelumnya itu sangat merawat sekali bagaimana cara memelihara kainnya. Jadi ini salah satu kekayaan dari warisan bangsa kita, bahwa kita memiliki batik seindah ini, dan saya rasa memang kalau batik itu hanya di Indonesia atau di Jawa pada khususnya, batik yang sangat rumit dan yang sangat memiliki banyak makna dan filosofi. Viewers, kita ikuti selanjutnya ke batik berikutnya. Nah, viewers, setelah tadi kita melihat beberapa batik koleksi lawas saya yang nuansanya agak terang, nuansa yang bersifat
kepakeman atau bersifat keraton dan lain sebagainya. Di sini adalah salah satu jenis kain yang notabene adalah disebut kain sodagaran, atau dalam artian kain ini bebas diperjualbelikan dan bisa dipakai oleh siapapun saja. Nah, ini adalah batik dari Pekalongan dengan motif burung ya. Dan kalau kita lihat di sini memang ada sedikit perbedaan dengan batik yang dari Solo atau sejenisnya, karena Pekalongan letaknya di pesisir utara pantai Jawa. Nah, demikian juga dari warnanya ya, agak sedikit berbeda dengan warna yang dari Jawa Tengah, karena kalau dari Jawa Tengah itu cenderung lebih pekat warnanya dibandingkan dengan warna dari pesisiran. Jadi kalau kita lihat di sini, ini motifnya adalah merak ya, merak tarung ya, atau ceritanya itu lagi bercanda atau lagi bertarung. Biasanya kalau bertarung ini ya memperebutkan sang betina, biasanya begitu. Jadi di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, artinya ada 8 merak di sini yang saling beradu ya, beradu manis ya, seperti ini. Karena ini letaknya saling adu manis begitu. Satu sisi menghadap kiri, satu sisi menghadap kanan. Nah, ini semua adalah kain yang dibuat di tahun 1960. Nah, viewers, itulah beberapa dari koleksi lawas Dave Chua yang bisa saya sajikan. Nah, berikutnya kita akan melihat beberapa batik karya saya sendiri, karya Dave Chua sendiri, batikan saya sendiri. Yuk, mari kita lihat.